Halo rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Hari ini saya, Maulana beserta rekan saya, Syed Mahathir, akan membahas seputaran hal-hal yang sangat fundamental di dalam hubungan bisnis yang ada di Indonesia maupun di luar. Nah, kira-kira membahas apa yang perlu kita? Soal merek ya. Merek ya? Asing yang ini lucu sebenarnya, merek asing tapi dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk didaftarkan oleh dia. Padahal secara brand ini kan sudah didaftarkan di luar, sudah punya ownernya, sudah terregister, tapi tiba-tiba dimanfaatkan oleh orang Indonesia didaftarkan di Indonesia, di DJKI-nya. Ya. Dan mereka kan nggak punya akses untuk ngecek website-nya Indonesia. Atau belum dia daftarin gitu kan. Nah menurut lo Bang gimana nih terkait dengan merek asing yang diajukan pendaftarannya oleh orang Indonesia ke DJKI. Apa nih upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan luar terhadap pendaftaran merek dia di Indonesia? Nah, itu kan yang beberapa waktu terakhir ini kita dapat beberapa permintaan untuk penyelesaian terutama dari merek asing. Jadi di 2021-2022 ini kan pendaftaran merek itu menggunakan Madrid Protocol ya. Artinya didaftarkan oleh konsultan yang di luar negeri itu. Ada dua kemungkinan. Pertama dia nggak ngecek dari sistemnya Indonesia, atau kemudian dia cuma daftar aja gitu. Nah sehingga kalau dia nggak ngecek Indonesia, sehingga dia kan nggak bisa kasih advice nih kan. Dia langsung daftar dulu. Kalau dia daftar konsultan Indonesia pasti dia bilang, lah merek lu udah didaftarin nih sama orang lokal nih. Nah kita lakukan upaya dulu nih. Nah biasanya gini, orang keluar negeri atau orang tahu merek luar dan dia lihat itu berpotensi, kemudian dia lakukan pengecekan di PDKI merek, nggak ada, dia daftarin. Nah, secara logika dasarnya aja itu sudah salah gitu, karena dia nggak ada produknya. Misalkan gini, ada sebuah sepeda yang baru kita dapat juga komplain salah satu kantor IP di Amerika itu. Dia sempat komplain kan di email ngomonginnya, ya ini kan merek terkenal. Jadi sepedanya sepeda premium itu, road bike yang harganya mungkin hampir 200-an juta gitu. Mereknya didaftar di Indonesia oleh orang Indonesia gitu. Nah, jadi dia mungkin pernah ditinggal di Amerika atau gimana gitu, ngeliat, wah ada produk nih. Dia ngecek PDKI, nggak kedaftar, langsung dia daftarin sepeda. Nah, itu kan salah ya, karena waktu kita daftar merek itu kan kita buat pernyataan. Nah, pernyataan bahwa benar itu mereknya kita, itu aja ada salah, itu satu. Yang kedua, dari sisi pemeriksa merek, karena Indonesia itu kan sistemnya first to file. Jadi siapa duluan daftar. Sehingga memungkinkan bahwa dia nggak melakukan analisa terhadap itu. Harusnya pemeriksa merek melakukan itu. Kenapa? Karena misalkan produk-produk yang terkait di sana, ya kita tahu walaupun first to file-nya prinsip, tapi kan dia harus tolak itu usul penolakan. Kenapa? Karena itu menunjukkan etikat tidak baik gitu untuk mendaftarkan merek orang. Misalkan seseorang itu atas nama pribadi mendaftarkan sebuah merek mobil misalkan, merek mobil yang mungkin belum terkenal di Indonesia tapi ada di negara merek. Secara logika sederhana sebenarnya perorangan punya mobil, buat pabrik mobil itu kan sulit gitu. Otomatis itu pasti kan punya bisnis corporation gitu kan, dia daftarin. Nah tapi faktanya ya kita alami bahwa banyak merek-merek yang luar terdaftar di Indonesia. Kita nggak nyebutin dari yang dulu ya, Percardin segala macam. Ini yang terbaru nih, update ya. Yang terbaru yang lagi growing itu startup di luar didaftar di Indonesia juga cukup banyak gitu. Ini motifnya apa nih? Apa motif orang Indonesia secara tanpa hak mendaftarkan merek asing yang tidak diproduksi, maksudnya yang di Indonesia sendiri belum gitu ya? Apa motifnya? Apakah dia mencari keuntungan di situ? Motifnya motif ekonomi. Dia memang pengen mengeluarkan produk itu di Indonesia doang gitu. Motifnya pasti motif ekonomi gitu. Kalau dia secure mereknya, kan pendaftaran merek kan nggak 1 hari. Itu kan 1 sampai 2 tahun. Harusnya kalau dia daftar hari 2 tahun lagi minimal pabriknya sudah ada dong. Untuk menghasilkan produk itu. Tapi kan nggak ada. Kadang-kadang sampai perpanjangan merek pun dia nggak bangun pabrik gitu untuk menghasilkan produk itu. Berarti memang dia dompleng. Berharap sih sebenarnya ini negosiasi. Negosiasi maksudnya dari sisi merek terkenal ini dia lakukan negosiasi. Oke, mereknya nanti saya alihkan. Ya kan, pengalihan merek. Jadi itu ada potensi ekonomi gitu. Dia bisa negosiasi. Persis kayak orang beli ini ya, domain ya. Ya kalau mau ya bayar dong. Walaupun beli domain cuma 150.000, negosiasi kan bisa sampai 50 juta.
Nah, kebutuhan kan? Kebutuhan. Ya. Nah, begitu juga dengan merek gitu. Ujung-ujungnya ingin negosiasi. Tapi untuk perusahaan yang besar sih sebenarnya mereka nggak mau negosiasi. Berarti ada peluang nggak nih perusahaan asing? Mereka nggak mau negosiasi, ada nggak peluang Ya. ataupun upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan asing ini yang didaftarkan mereknya oleh pihak lain di Indonesia? Nah, otomatis kan perusahaan asing yang daftar itu mereknya udah pasti ditolak kan? Ditolak, Karena ya. sudah ada yang terdaftar kan? First file kan? Ya, Iya. kelasnya sama lagi, uraian barangnya sama lagi. Sama ya. Nah, artinya dia harus melakukan pembatalan. Karena apa? Dia akan membuktikan yang daftar itu didaftarkan dengan niat tidak baik. Iya. Nah, dia nanti pembuktiannya kan bawa nih, saya punya produk ini, punya pabrik ini, punya sertifikasi di beberapa negara, punya izin license di beberapa negara. Nah, saya mau tahu dong, yang daftar itu satu aja di Indonesia, ada nggak dia? Iya. Nah, itu kan kerepotan tuh. Iya, betul. Nah, kerepotan dari sisi yang duluan daftar itu. Nah, karena kebiasaannya mereka memang ngambil brand untuk secure aja. Memang ada beberapa yang ngambil brand itu dan dia membuat ya. Iya. Nah, ada produknya. Nah, itu yang paling sulit tuh dibatalkan. Iya, Karena dia juga punya produk gitu. punya produknya, Ada terutama pabriknya mungkin ya. ya, terutama merek-merek kata. Merek Ya. kata kan sama semua tuh. Sama, Fontnya sama. kan sama. Nah, nggak ada lukisan atau gimana kan. Ya. Jadi merek kata itu kan sulit. Jadi kalau dibilang di sana ya kamu nggak ada produk, produknya ada gitu. Nah, Ya. tapi mereknya nah disitulah akan debat mengenai penggugat yang pasti dari luar itu menyampaikan bahwa dia merek terkenal. Oke. Nah, dia pakai argumentasi itu. Berarti dia bisa dong hire lawyer di Indonesia untuk mengajukan Harus hak dia itu. harus karena nggak ada cara lain. Dia pasti ya hire pengacara di Indonesia. Oke. Jadi akan menyampaikan bahwa merek itu adalah mereknya merek terkenal Nah. dia, terus 3 tahun berturut-turut tidak ada produknya di pasaran Iya. gitu, kemudian didaftarkan dengan etikat tidak Tidak baik. baik ya. Nah, itu diutilisasi semua. Kalau lawannya itu nggak punya produk, cuman ambil nama, itu repot. Berarti ini taruhnya di niaga ya? Niaga, di pengadilan niaga. Oke. Nah, jadi bertarung di pengadilan niaga untuk pembatalan merek, atau memang bisa aja yang yang terdaftar di Indonesia duluan itu mengajukan gugatan lebih dulu. untuk ganti rugi. Ganti rugi ya. Nah, jadi dia bilang bahwa ada produk masuk nih, dia sama, ya kan? kelihatan ya kan? Sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik dia. Nah, itu bisa aja proses itu dilakukan. Akhirnya bisa terganggu impornya. Nanti dia lakukan Distribusi barang Indonesia di Indonesia ya kan? terganggu, dia suratin ke DJKI, Ya. dia suratin ke bea cukai. Nah, itu pasti kan prinsipal yang punya merek itu terganggu. Pasti terganggu. Nah, artinya ini celah-celah hukum yang dimanfaatkan, baik itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ini dengan sendirinya akan mengganggu investasi. Iya. Nah, jadi mungkin karena biaya PNBP pendaftaran merek itu murah, jadi orang nganggapnya investasi dikit deh, nanti returnnya bisa luar biasa. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan itu dia cukup bukan well established ya, tapi kayak well research lah ya. Dia lakukan riset segala macam dan dia cukup yakin bahwa brand ini akan meledak di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sendiri kan 3 negara yang paling banyak mendaftarkan merek di Indonesia ya. Itu ada China pertama, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Korea. Jadi kalau orang ingin meniru merek-merek ini, dia lihat aja dari 3 negara ini. 3 negara ya. Karena 3 negara ini pasti produknya kan dijual di Indonesia. Target market mereka Indonesia. Okay. Jadi mungkin kalau mereknya di Italia misalkan, yang dia mungkin penjualan di Indonesia cuma 1 atau 3, dia nggak peduli dengan itu. Iya, terserah. Dia nggak mau ngurusin itu. Mungkin marketnya Middle East kan. Tapi kalau China, Jepang, Korea, dia akan melakukan upaya apapun karena marketnya di Indonesia. Nah, itu pertimbangan itu yang sebenarnya dari sisi kita konsultan juga agak terganggu ya. Maksudnya kenapa sih ada orang yang itu balik lagi ke orang-orangnya. Tapi itu jahat sih sebenarnya. Ya, nggak boleh ditiru kan, nggak boleh ditiru. Nah, kalau memang produknya terinspirasi dan kita ciptain produk, itu soal lain ya. Nah, jadi mungkin kita persamaan pada pokoknya mungkin ya. Tapi kita ada produknya gitu, menciptakan produknya terinspirasi dengan merek yang lain, yang karya sendiri, otentik gitu, ya why not ya? Kenapa enggak? Jadi tetap kita lakukan. Jadi yang paling bahaya itu kalau kita nggak ada produk sama sekali. Jadi klaim kita punya pabrik Honda atau pabrik motor,
atau kita punya ngeklaim bahwa kita punya pabrik lemari es gitu, produknya sepeda gitu, padahal kita sendiri nggak punya gitu. Jadi itu jadi isu ya, jadi isu hukum. Begitulah rekan, diskusi singkat kita berkaitan dengan merek internasional, bukan merek asing. Merek asing yang didaftarkan Indonesia tiba-tiba ditolak hanya karena sudah ada orang-orang lokal yang mendaftarkan merek itu, yang ada produknya itu oke. Yang parahnya itu nggak ada produknya gitu di pasaran, tapi mendaftarkan mereknya. Jadi secure merek dulu, nanti maunya negosiasi dengan yang punya merek atau prinsipalnya, dan itu merugikan banyak orang. Nah itu hati-hati loh ya kan. Nah hati-hati. Nah artinya kalau yang bersangkutan itu bisa menang, dia merek terkena itu dihapus, dia lakukan lagi bisa untuk ganti rugi. Nah itu kan jadi isu yang nggak berkesudahan gitu. Kalau kita mungkin orangnya tidak cukup kuat, jangan. Karena jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena kalau dia merasa bahwa dia harus pertarungan karena pasar Indonesia paling besar, penjualan produknya, dia akan melakukan apapun. Dia akan lakukan apapun karena dia sebenarnya pada posisi yang benar juga. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Salam Investo.